Halo teman-teman Serbi Pajak Channel, kembali lagi di channel Serba-Serbi Pajak. Di sini ada video tambahan ya teman-teman dari kemarin terakhir kan sudah sempat diupload video tentang tata cara perhitungan PPh 21 atas pegawai tetap. Nah, ada dua video tambahan terkait dengan video sebelumnya ya teman-teman. Di sini ada sedikit bahasan. Yang pertama, di video ini saya akan bahas tentang perbedaan penghasilan neto dan penghasilan neto setahun dan penghasilan neto disetahunkan, atau PPh 21 setahun dan PPh 21 yang disetahunkan ya. Kalau teman-teman udah nonton video yang sebelumnya, yang terakhir yang tentang tata cara perhitungan PPh 21 pegawai tetap, itu kan di contoh-contoh soalnya tuh ada kondisi-kondisi di mana penghasilan netonya itu disetahunkan dan penghasilan netonya itu cuman di setahun aja gitu ya. Nah, di sini saya mau jelasin perbedaannya. Jadi sebelum masuk ke contohnya teman-teman, di sini saya mau jelasin dulu definisinya ya, pengertiannya ya. Untuk penghasilan neto setahun itu merupakan penghasilan neto secara real atau sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya ya teman-teman. Jadi misalkan contoh teman-teman itu udah menjadi subjek pajak dalam negeri ya, udah ada kewajiban subjektif pajaknya itu sejak awal tahun, katakanlah kita 2024 ini ya teman-teman. Teman-teman misalkan bekerjanya itu nggak dari awal tahun, terserah mau bekerja dari awal tahun pun mau pertengahan tahun itu nggak masalah, yang penting dari awal tahun teman-teman udah menjadi SPDN. Lalu misalkan teman-teman katakanlah bekerja dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret misalkan, setelah itu teman-teman nganggur, nggak ada pekerjaan lagi, dan baru bekerja dari bulan September gitu kan, baru bekerja kembali di bulan September sampai Desember gitu. Nah, penghasilan neto setahun itu berarti maksudnya adalah akumulasi dari penghasilan neto teman-teman yang dari bulan Januari sampai dengan Maret ditambah dengan penghasilan neto teman-teman dari bulan September sampai Desember. Itu yang dimaksud dengan penghasilan neto setahun. Jadi kondisi real teman-teman selama setahun itu berapa bulan bekerjanya gitu ya. Nah, kalau yang disetahunkan, kalau penghasilan neto disetahunkan itu merupakan penghasilan neto yang diproyeksikan, jadi nggak secara real. Walaupun misalkan tadi teman-teman itu bekerjanya dari Januari sampai dengan Maret dan sempat nganggur terus baru bekerja lagi dari September sampai dengan Desember, itu penghasilan netonya itu cara perhitungannya itu langsung dikali 12 bulan ya teman-teman, karena setahun itu kan ada 12 bulan. Jadi misalkan teman-teman dalam setahun itu bekerja di 2 PT, PT A dan B. Misalkan PT A teman-teman dari bulan Januari sampai Maret. Nah, dari Januari sampai Maret itu penghasilan neto teman-teman itu dihitungnya bukan hanya 3 bulan ya, berarti kan Januari, Februari, Maret itu 3 bulan ya, bukan 3 bulan, tetapi dihitungnya langsung dikalikan 12 bulan. Jadi seakan-akan teman-teman itu bekerjanya itu selama 1 tahun penuh atau selama 12 bulan. Setahun itu kan 12 bulan ya maksudnya ya teman-teman. Jadi diproyeksikan selama setahun. Begitupun nanti di PTB teman-teman nanti disetahunkan gitu penghasilan netonya. Jadi tidak secara real gitu kan. Itu kan berarti teman-teman rugi dong ya kan. Padahal kenyataannya teman-teman itu cuma bekerja, misalkan katakanlah bekerjanya cuma dari Januari sampai Maret. Teman-teman cuma bekerja selama 3 bulan, tapi dihitung oleh pajaknya itu seakan-akan 1 tahun penuh bekerjanya kalau yang disetahunkan ya. Ini kondisinya kalau yang disetahunkan. Berarti kan rugi di teman-teman gitu. Cuma dapat penghasilan 3 bulan, kok perhitungan pajaknya itu disetahunkan, diproyeksikan selama setahun. Nah, kenapa ada konsep penghasilan neto disetahunkan? Kenapa bisa ada konsep seperti itu? Karena perhitungan PPh 21 itu kan ada PTKP ya teman-teman. Nanti teman-teman setelah menghitung penghasilan bruto, dapat neto, nanti ada PTKP. Ada penghasilan tidak kena pajak ya di bawah neto. Nah, PTKP itu sudah ditentukan oleh pihak DJP, oleh pihak negara itu diasumsikan nilainya itu selama setahun. Jadi misalkan PTKP itu kan kemarin sempat kita belajar teman-teman ya, tarif PTKP untuk diri sendiri itu misalkan 54 juta. Nah, 54 juta itu udah diasumsikan selama setahun teman-teman. Udah dihitung oleh negara. Jadi kita diberikan keringanan oleh negara berupa PTKP itu. Konsepnya itu adalah sudah setahun. 54 juta itu udah setahun. Udah 12 bulan artinya. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa bayangin ya, kalau nggak ada konsep penghasilan neto disetahunkan, negara kita itu rugi. Kenapa rugi? Karena ada orang-orang yang misalkan dia itu
Kita nggak bilang dia itu cuma bekerja sampai Maret terus pindah kerja terus kerja lagi ya, itu kan berarti dia masih ada di Indonesia nih, dia masih punya penghasilan di Indonesia. Tapi gimana sama orang-orang yang dia ini warga negara Indonesia, subjek pajak dalam negeri, dia bekerja di Indonesia dari Januari sampai dengan Maret cuma 3 bulan, sisanya dia itu pindah ke luar negeri gitu. Teman-teman bisa bayangin dari Januari sampai Maret itu negara kita rugi, teman-teman. Rugi kenapa? Karena kita udah kasih insentif ke dia. Kita udah asumsikan bahwa oke, dia ini, si orang ini dia akan full bekerja di kita nih selama 12 bulan karena PTKP-nya tadi kan dikasih oleh negara dihitungnya itu selama setahun ya, selama 12 bulan ya. Tetapi pada kenyataannya ini cuma 3 bulan. Setelah itu dia minggat dari Indonesia, dia pindah ke luar negeri. Dia punya penghasilan di luar negeri. Kita kehilangan sumber pendapatan kita berupa pajak. Kalau teman-teman udah nonton channel ini dari awal, itu sempat ada video kontribusi pajak bagi negara ya teman-teman. Pajak itu kan sebuah aset bagi negara karena menambah penghasilan negara, menambah APBN kita gitu ya. Kalau misalkan nggak ada konsep PPh 21 disetahunkan, negara kita rugi karena kita udah ngasih keringanan berupa PTKP itu yang 54 juta, 4 juta 500 itu diasumsikan selama setahun, tapi ternyata misalkan ada orang-orang yang cuman bekerja di Indonesia sampai Maret terus dia minggat dari Indonesia. Nah itu rugi ya teman-teman negara kita kalau kita itu nggak menghitung penghasilannya dia itu tidak diproyeksikan selama setahun. Nah oleh karena itu di sini teman-teman perlu pahami ada beberapa kondisi penghasilan itu disetahunkan. Jadi nggak semuanya itu disetahunkan ya. Ada beberapa kondisi yang dimana dia itu bisa diproyeksi, tidak diproyeksikan selama setahun, artinya kita tetap menganggap itu secara penghasilannya dia itu secara kondisinya real ya. Tapi ada juga beberapa kondisi yang harus disetahunkan. Yang pertama, kita harus menghitung penghasilan neto atau PPh 21 disetahunkan itu jika ada pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya tidak dimulai dari awal tahun kalender dan atau berakhir di pertengahan tahun. Kayak contohnya ada di halaman 74 ya teman-teman. Contoh kita lihat yang ini misalkan. Kita balik ke contoh. Halaman 74. Nah ini ya, ini contohnya itu dia kan kehilangan kewajiban pajak subjektifnya, artinya dia itu di bulan September nih kan pada tanggal dia nih si Tuan E ini udah bekerja sejak tahun 2020 ya teman-teman, jadi dia udah menjadi SPDN tapi tanggal 1 September 2024 itu berhenti dan meninggalkan Indonesia. Artinya kalau kita lihat di sini berarti dia nih kewajiban subjektifnya ini berakhir di pertengahan tahun. Jadi si Tuan ini udah minggat dari Indonesia, udah pergi dari Indonesia, maka dia harus disetahunkan. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, ada orang yang berhenti bekerja dan kemudian meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Ini juga termasuk kondisinya Tuan ini ya teman-teman. Dia ini kan, kalau Tuan ini kan masuk ke kondisi yang pertama ya, kondisi yang pertama. Nah kondisi yang kedua ini ada orang dia ini berhenti bekerja dan dia tidak tinggal lagi di Indonesia. Jadi dia udah nggak kerja tapi dia juga tinggalnya nggak di Indonesia, dia tinggal luar negeri. Itu juga selama dia punya penghasilan di Indonesia ya, selama dia punya penghasilan di Indonesia itu penghasilan itunya harus disetahunkan ya teman-teman. Nah, yang ketiga meninggal dunia, yang keempat pegawai yang mutasi dari pusat ke cabang atau antar cabang dalam satu perusahaan yang sama. Jadi misalkan ada pegawai yang pindah kerja gitu ya, atau dimutasi dari cabang misalnya cabang pusat atau cabang satu ke cabang lainnya, tapi masih dalam satu naungan perusahaan. Nah, itu penghasilan netonya disetahunkan. Kenapa? Karena diasumsikan dia itu bekerja setahun penuh ya teman-teman, bekerja dalam satu tahun penuh atau 12 bulan. Nah di sini juga teman-teman bisa lihat ada contohnya ya teman-teman. Untuk penghasilan neto setahun diasumsikan misalkan penghasilan sebulan ini 10 juta, dia bekerja selama 6 bulan. Karena tadi di awal definisi penghasilan neto setahun adalah penghasilan neto secara real yang dia terima dalam setahun itu kan 12 bulan ya teman-teman. Tapi kita tidak bisa mengasumsikan bahwa penghasilan neto setahun berarti penghasilan neto selama penghasilan neto yang dijumlahkan atau dikalikan dengan 12 bulan, karena setahun 12 bulan, nggak gitu ya teman-teman. Konsepnya adalah penghasilan neto setahun adalah penghasilan neto yang dia dapatkan selama 1 tahun itu ada berapa gitu. Jadi kalau misalkan dia bekerja selama 6 bulan berarti ya sebulannya kan 10 juta, berarti penghasilan neto setahunnya 10 juta dikalikan 6 bulan. Artinya penghasilan neto setahun itu adalah penghasilan neto secara real yang didapatkan gitu ya, berapa realnya gitu. Nah kalau yang ini adalah proyeksi penghasilan neto disetahunkan
Misalkan dia itu penghasilan sebulannya 10 juta, sama ya teman-teman, bekerjanya juga selama 6 bulan, tetapi karena dia disetahunkan, maka 10 jutanya itu dikalikan 12 bulan. Jadi karena katanya itu disetahunkan, jadi dipaksa disetahunkan ya, dipaksa untuk disetahunkan, artinya dipaksa dianggap bahwa dia itu selama 12 bulan bekerja, diproyeksikan dia selama 12 bulan bekerja, jadi 120 juta. Nah ini kan nggak real ya, kalau ini kan kondisinya real, sesuai kondisi real, tapi kalau ini kan nggak real ya teman-teman. Itu dia contohnya teman-teman, dan kondisinya lagi-lagi ini teman-teman harus pahami, dan kalau bisa ya di luar kepala ya gitu. Jadi cuman ada 4 kondisi di mana penghasilannya itu disetahunkan. Yang pertama, kalau dia itu kalau ada pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya itu tidak dimulai dari awal tahun atau berakhir di pertengahan tahun. Yang kedua, kalau dia itu udah nggak bekerja dan meninggalkan Indonesia. Yang ketiga, meninggal dunia. Yang keempat, pegawai mutasi dari cabang atau antar cabang dalam satu perusahaan. Nah, selain atau di luar dari kondisi keempat ini, berarti penghasilan netonya tetap setahun. Nah, perhitungannya itu seperti apa? Contoh realnya teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya, di video saya tentang tata cara perhitungan PPh 21 untuk pegawai tetap. Nah, di sini ada teman-teman, kalau teman-teman perhatiin, teman-teman tinggal lihat aja di sini ya. Nah, ini karena dia ini kondisinya adalah si pegawai ini udah jadi SPDN, teman-teman bisa lihat di sini perhitungan PPh 21 atas pegawai tetap. Dia memperoleh penghasilan dalam 1 tahun pajak. Jadi dia memang kewajiban pajak, status kewajiban pajak subjektifnya itu dari awal tahun itu udah jadi SPDN, maka kita menghitungnya itu penghasilan netonya itu selama setahun. Selama setahun artinya secara real dia itu dapat berapa ya teman-teman. Di sini kan teman-teman bisa lihat penghasilan bruto setahun, dia itu bekerja dari bulan September ya kayak. Dia bekerja dari bulan dia bekerja selama 12 bulan ya. Dia bekerja selama 12 bulan, maka ya udah penghasilan bruto setahunnya ini berapa selama 12 bulan secara real lah, intinya teman-teman secara real. Lalu kalau contoh yang ini, contoh yang disetahunkan itu ini ya, yang halaman 74. Perhitungan pajak penghasilan PPh 21 atas pegawai tetap yang berhenti bekerja pada tahun berjalan dan sekaligus kehilangan. Ini ada kata-kata kehilangan kewajiban. Jadi dia bukan hanya berhenti bekerja ya teman-teman. Beda kondisinya kalau ada orang yang bekerja di Indonesia dari bulan Januari sampai Maret, tapi dia udah jadi pengangguran gitu. Misalkan dari bulan April sampai Desember dia masih tinggal di Indonesia dan dia udah nggak kerja lagi gitu teman. Nah itu nggak perlu disetahunkan, dia perhitungannya tetap setahun gitu, karena dia tetap berada di Indonesia, kewajiban subjektifnya itu tetap subjek pajak dalam negeri. Tapi kalau ini kan dia kehilangan, bukan hanya berhenti bekerja, tapi dia juga udah kehilangan kewajiban pajak subjektif, artinya dia itu udah nggak menjadi SPDN. Teman-teman bisa lihat di sini sheet 1E, dia ini pada tanggal 1 September 2024, sheet 1 ini berhenti bekerja dan meninggalkan Indonesia, artinya dia ini sejak bulan September tahun 2024 dia itu udah nggak menjadi SPDN ya teman-teman. Nah itu berarti disetahunkan. Di sini teman-teman bisa lihat yang dimaksud disetahunkan itu dipaksa, seakan-akan dia itu mendapatkan penghasilan selama 12 bulan atau diproyeksikan ya teman-teman. Jadi ini kan brutonya ini baru sampai Agustus nih. Ini dapat penghasilan netonya ini sampai Agustus ya teman-teman, baru sampai Agustus. Artinya cuma 8 bulan, sedangkan kita mau setahunkan, berarti di 136 juta ini dibagi 8 dulu ya teman-teman, dijadikan 1 bulan dulu. Per 1 bulannya itu berapa sih? Ini kan 136 juta ini kan per 8 bulan. Jadi 136 jutanya itu kita bagi 8 dulu untuk dapat penghasilan sebulannya berapa. Lalu setelah dibagi 8 dikali 12 bulan ya, karena dipaksa disetahunkan atau diproyeksikan selama 12 bulan gitu ya. Atau kayak gini ya teman-teman, 12 bagi 8 kali 136. Nah ini ada nih contoh-contohnya ya teman-teman. Teman-teman bisa baca di sini atau teman-teman bisa nonton di video saya yang terakhir ya, tentang cara menghitung PPh 21 pegawai tetap. Nah kemarin tuh kurang saya infokan ya teman-teman, makanya saya buat lagi video khusus membahas tentang penghasilan neto setahun dan disetahunkan. Nanti juga ada video tentang
PPh 21 gross up, PPh 21 tentang penghasilan, metode menghitung pajak atau metode menghitung gaji yang di net, di gross, dan di gross up. Nanti akan ada video seperti itu juga ya teman-teman. Jadi saya akan jelaskan lagi, saya akan jelaskan ulang ya teman-teman, karena kemarin itu terlewat. Nah di sini kalau nggak salah ada 2 ya teman-teman yang penghasilan itu yang disetahunkan ya. Ada 2 contohnya, sebentar. Nah ini juga nih teman-teman nih, disetahunkan. Ada 2 contoh. Jadi yang tadi contoh pertama itu si Tuan E, ketika dia itu kewajiban pajak, sebenarnya dia dari awal tahun tuh udah SPDN ya, kewajiban subjektifnya udah ada. Tapi di pertengahan tahun, yaitu di bulan September, dia itu udah nggak bekerja dan kehilangan kewajiban pajak subjektifnya gitu ya. Jadi dia itu udah pergi meninggalkan Indonesia, berarti dia penghasilan yang dia dapatkan dari Januari sampai Agustus itu penghasilan itunya disetahunkan. Nah ini kalau yang ini itu contohnya adalah dia itu pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektif dalam negerinya itu dimulai dari awal tahun. Artinya kalau yang ini si Tuan C itu dia itu awalnya SPLN ya teman-teman. Jadi dia awalnya warga negara Australia, tapi dia itu pindah ke Indonesia atau berpindah status kewajiban pajak subjektifnya dari SPLN subjek pajak luar negeri menjadi subjek pajak dalam negeri sejak bulan September tahun 2024. Nah itu juga kita setahunkan. Kenapa? Karena yang Januari sampai Agustus itu kan dia nggak ada di Indonesia ya teman-teman. Jadi kita proyeksikan seakan-akan dia itu berada di Indonesia selama 1 tahun penuh dalam tahun 2024 itu, seakan-akan dia itu di Indonesia dari awal tahun ya, dari Januari ya. Walaupun kewajiban pajak subjektifnya itu baru dimulai di bulan September tahun 2024, tapi kita harus setahunkan penghasilan netonya. Kenapa harus disetahunkan? Karena PTKP-nya yang diberikan oleh pemerintah atau yang diberikan oleh DJP itu udah hitungannya tuh setahun ya, udah asumsinya tuh setahun ya, selama 12 bulan. Jadi di sini kan ada ibaratnya ini insentif lah ya teman-teman, insentif yang diberikan negara untuk mengurangi pajak ya. PTKP itu kan penghasilan tidak kena pajak ya teman-teman. Di sini 54 juta itu diasumsikan dia itu udah selama 1 tahun di Indonesia, selama 12 bulan. Jadi teman-teman bisa bayangin kalau si Tuan C ini nggak disetahunkan penghasilan itunya, rugi ya teman-teman negara kita. Kita udah ngasih dia itu insentif PTKP selama setahun ya 54 juta. Tetapi yang kita hitung itu cuman dari bulan September sampai dengan Desember, artinya nggak cuma 4 bulan ya, bukan 12 bulan, bukan setahun. Jadi kalau tidak ada konsep penghasilan neto disetahunkan, nggak ada konsep ini, maka banyak WNA yang baru bekerja di Indonesia di pertengahan tahun misalnya, atau warga negara Indonesia yang pindah ke luar negeri yang penghasilannya itu ternyata di bawah PTKP ya teman-teman. Jadi penghasilannya itu malah di bawah PTKP yang mana nggak kena pajak. Dia punya penghasilan tapi nggak kena pajak gitu ya. Itu dia teman-teman, segini dulu videonya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasannya itu simple dan bisa dimengerti ya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam video ini. Selanjutnya saya akan jelasin tentang yang tadi ya, yang penghasilan yang di gross up, dan di net ya teman-teman. Itu aja. Terima kasih. Sekian.